Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Dan di siang hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Imam Bonjol, Jalan Ambalun, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Tentunya setiap manusia tak luput dari dosa. Dan bagaimana kita sebagai manusia
kita untuk menghindari dosa tersebut. Dengan itu tema yang akan kita angkat yaitu terkait kalkulator dosa kita. Dan saya Ismi Adillah tidak sendirian, sudah bersama sahabat saya Mas Agung, sudah bersama guru-guru tercinta kita. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, kalkulator dosa kita. Sebenarnya adalah konteks muhasabah diri. Sesaat lagi kita akan memasuki tahun baru, apa yang telah kita lakukan dan apa yang kelak kita akan lakukan. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Ustadz Abdul Muta'ali dan Ustazah Nur Fadlina. Dan seperti biasa, sebelum kita akan mulai mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina, TV One membuka donasi 1 untuk Palestina. Donasi dapat disalurkan melalui rekening atas nama Yayasan 1 untuk Negeri TV One dan Anda bisa menyaksikan nanti disampaikan melalui Bank BNI, Bank Mandiri dan BRI. Dan seperti biasa nanti di segmen 4 dan 5 kami akan menghadirkan yaitu segmen Dai Muda Pilihanku. Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan untuk santri pilihan Anda melalui voting dengan cara masuk ke web menti.com, kemudian masukkan kode 8201713 atau scan barcode yang kami tampilkan di layar kaca Anda, kemudian pilih Dai Muda pilihan Anda. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para orang tua, para alim ulama, ibu bapak, keluarga besar Masjid Imam Bonjol Pondok Labu. Ini ceramah di kampung sendiri beda Pak, sama di Masjid Damai Indonesiaku yang lain. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu tuh. Ayat yang dibaca oleh qari kita Kiai Muzakir itu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memikirkan bekal apa yang udah dia siapkan. Bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran perintah takwa diulang 2 kali. Terkait apa? Muhasabah. Bahwa kita di dunia tidak selamanya. Akan ada hari kiamat. Ada seorang pemikir barat namanya Karl Marx. Dia nulis buku Das Kapital. Di buku itu ada 2 kelas manusia. Borjuis dan proletar. Dari mana itu istilah proletar? Kalau borjuis wajar karena dia seorang sosialis Pak, mengkritik kapitalisme dan seterusnya. Tapi proletar dari mana dia dapat istilah? Rupanya kalau Bapak Ibu ziarah ke makamnya Marx di Inggris, Ustadz Agung ya, itu di batu nisannya di museumnya tertulis surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Pemuka Quraisy berkata, Muhammad, you are nothing, kamu dengan kita sama aja. Bahkan pengikut Anda, your followers, our slave. Pengikut Anda itu budak kami. Jadi kalau saya ikut Islam, apa bedanya saya dengan budak-budak saya? Berarti memang pengikut Islam awalnya kelompok menengah ke bawah, para budak. Kenapa para budak tertarik dengan Islam? Nabi hadir ketika itu masa perbudakan, stupid ages, masa jahiliyah. Budak kerja, ketika jatuh tempo harus digaji nggak dibayar, nuntut.
malah dipidanakan. Sehingga kalau budak udah susah selamanya. Kala itulah Nabi hadir. Para budak, no worries, jangan khawatir. Dunia bukan segalanya. Gak apa-apa, kasihin gaji kalian, makan oleh mereka gak apa-apa. Dunia bukan segalanya. Hak kalian nanti akan diperoleh kapan? Pada hari kiamat. Kalau dunia segalanya, enak betul yang jahat tidak pernah memperoleh kejahatannya. Kalau dunia segalanya, kasihan betul yang benar tidak pernah memperoleh hak dari kesolehan dan kebenarannya. Maka adanya hari kiamat, the real justice. Itu keadilan yang luar biasa. Nah, untuk sampai kepada surga tadi kata qori kita, ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu bahagia. Bagaimana caranya bahagia? Nah, maka kita mesti mengkalkulasi nilai kita kebanyakan di bawah 5 atau di atas 5 ini. Subhanallah. Al-Quran dia mengkategorisasi beberapa istilah dosa dalam Al-Quran. Ada 17, ada ithmun, ada dzambun, ada junahun, ada jurmun, ada isyan, ada fahsya, ada junah, ada sayiat, ada khatiat. Semuanya ada 17 tuh. Menunjukkan kita kudu waspada. Karena seseorang itu disebut lulus kalau nilainya apa? Bagus. Ya, kalau nilainya apa? Nilainya bagus. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada potensi berbuat baik, tapi jangan salah, kita juga ada potensi apa? Berbuat jahat. Maka potensi fujur ini harus apa? Diwaspadai. Karena itu Allah ngasih kita ibadah, Allah ngasih rasa malu, Allah ngasih akhlak. Pertahanan terakhir kita namanya apa? Al-haya. Apa itu al-haya? Malu. Kalau hilang malu sudah. If'al ma syi'ta, lakukan apapun yang hendak kau lakukan. Seperti Zionis hari ini, hilang rasa malunya. Mas Agung, subhanallah. Maka tunggu nanti pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin ashabul jannati humul faizun, menjadi ahli surga. Bagaimana caranya? Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya bersih. Orang yang amalnya bersih, maka hindari itu waspada. Jadi kalau kita muhasabah nih, ya kira-kira kalau besok kita wafat, Bapak Ibu duluan, saya belakangan, kan begitu. Andai kan kita besok wafat, ini kira-kira kita ahli surga atau ahli neraka ini? Ahli surga. Ini Imam Bonjol zuhur rame begini karena ada Damai Indonesia doang. Biasanya cuma 2 baris, 3 baris. Pengen ngaku ahli surga bagaimana? Bukan dari sorot TV aja ini kita nih. Subhanallah. Kita perlu kalkulator. Makanya topiknya hari ini apa? Kalkulator dosa. Kita cek tuh, kita muhasabah itu. Kira-kira dari bangun tidur sampai tidur lagi, cek. Kita seharian pasti punya dosa. Tapi seharian belum tentu kita punya apa? Punya pahala. Makanya dalam dunia tasawuf namanya apa? Tazkiyatun nufus. Orang ahli tahajud, ahli ibadah, sodakohnya luar biasa. Tapi melakukan dosa besar yang dinilai itu tuh dosa besar. Karena itu para ulama tasawuf tazkiyatun nufus, bersihkan diri kita, jiwa kita. Begitu tuh ya. Nah, mudah-mudahan kajian Damai Indonesiaku kali ini mengingatkan saya dan mengingatkan semua bahwa kita pasti mati. Tapi kita ingin masuk surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai yang kembali mengingatkan kepada kita, sesungguhnya kita adalah umat akhir zaman yang rata-rata usianya sangat pendek. Kemudian kita menghadapi berbagai macam masalah dan kita memiliki hati yang mampu untuk menilai mana yang baik dan yang buruk. Lantas aspek-aspek apa saja yang harus kita muhasabah? Itulah tema yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Abdul Mutali sudah menjelaskan bahwa setiap manusia tak luput dari dosa. Nah, di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nur Fadlina terkait menghitung dosa dengan muhasabah. Lantas seperti apa menghitung dosa dengan muhasabah? Langsung saja kita dengarkan tausiah Ustazah Nur Fadlina. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil mujahadati ala fi'lil khair wajtinabis su'i wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalil jinni wal insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Al-Mukarram Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Pak Kiai Abdul Muta'ali, para alim ulama. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau Allah berikan panjang umur penuh keberkahan. Amin. Allah berikan kekuatan untuk terus mensyiarkan ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia pada siang hari ini. Mau tanya lagi saya, Bapak, Ibu punya kalkulator enggak di rumah? Punya semua? Wah, dagang apa ngewarung ini? Di HP ada kalkulator, ada? Ada, pastinya ada. Kalkulator itu buat apa Pak, Bu? Buat ngitung 100. Ngitung apa Bu? Ngitung duit mah nomor 1 Bu ya. Kalkulator itu alat untuk menghitung angka, menghitung nilai. Kalau dosa kita punya enggak Pak Bu? Punya banyak ya, ya Allah, enggak terhitung sebenarnya dosa kita kalaupun kita bisa berhitung. Ya, jadi kalkulator dosa, alat untuk menghitung dosa-dosa kita di dalam Islam dinamakan muhasabah. Dalam terminologi Islam, muhasabah itu adalah upaya seseorang mengevaluasi atau memperbaiki diri atau mengintrospeksi diri terhadap segala keburukan atau segala kebaikan yang pernah dilakukan. Muhasabah itu ada yang bersifat vertikal, bagaimana hubungan kita ke Allah, bagaimana ibadah kita. Ada juga yang bersifat horizontal, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Anjuran bermuhasabah itu banyak terdapat dalam firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya yang tadi dibacakan qori kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita semua ini bertakwa kepada Allah. Kemudian hendaklah kita memperhatikan apa-apa yang sudah kita kerjakan di masa lalu untuk masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah itu maha teliti, khabirun,
maha teliti atas apapun yang kita kerjakan. Jadi dalam ayat tersebut Allah mewanti-wanti agar kita selalu mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan itu untuk persiapan, untuk kebaikan kita di masa depan. Kalau masa saat ini itu waktu yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah. Kita semua masih hidup saat ini, di waktu ini, itu kesempatan yang Allah berikan, penuhi dengan amal kebaikan untuk mengantar kepada ketakwaan terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam bermuhasabah ada perbuatan baik yang sudah kita lakukan di masa lalu, itu harus ditingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Kita ingat-ingat Bu, Jumat lalu kita sudah sedekah Jumat 100.000. Jumat depan mudah-mudahan kita sedekahnya bisa 1 juta, amin. Amin. Pak, coba diingat-ingat, bulan kemarin mungkin kita sudah rutin berpuasa sunnah Senin Kamis. Bulan depan ketika kita sudah bermuhasabah, mudah-mudahan meningkat. Kita bisa puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Ayyamul Bid. Syukur-syukur nanti bisa puasa sunnah Daud, ya, sehari puasa, sehari buka. Jadi istiqomah itu bukan tetap di tempat, tapi meningkatkan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, dalam bermuhasabah juga perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu itu harus diperbaiki dan ditinggalkan. Diingat-ingat kita pernah zolim sama siapa, nauzubillah. Kita pernah menyakiti hati siapa secara fisik, secara verbal, kata-kata kita nyakitin hati siapa, itu dalam bermuhasabah. Bu, kirain ngantuk. Bu, pernah marahin suami? Kenceng, paling kenceng Ibu, sering ya Bu. Makanya itu perbuatan yang kurang baik ya. Nah itu juga harus diperbaiki dan dikurangi. Kalau bisa ditinggalkan, jangan jadi kebiasaan. Jadi dalam bermuhasabah itu mudah-mudahan hari esok kita siapkan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah atau hal-hal yang baik. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab itu pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba perbaiki, evaluasi, hitung-hitung, introspeksi diri kalian sebelum nanti dihisab sama Allah. Dihisab sama Allah di hari akhirat. Mumpung masih dikasih kesempatan hidup, sering-sering bermuhasabah. Coba Pak Bu direnungi. Pernah enggak kita dalam suatu waktu enggak pernah melakukan kesalahan? Tidak ya? Pernah enggak dalam satu hari ini ada dosa yang tidak kita lakukan? Bisa jadi setiap waktunya ada dosa-dosa yang kita kerjakan. Mungkin dari gadget kita, mungkin dari kata-kata kita, mungkin dari perbuatan kita. Mungkin hal-hal yang tidak kita sadari. Sebagaimana qaul para ulama, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu merupakan tempatnya salah dan tempatnya lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bersalah itu adalah orang yang segera dan sering bertaubat. Jadi 3 aspek muhasabah yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah muhasabah hubungan kita kepada Allah. Bagaimana ibadah kita setiap hari. Yang kedua, muhasabah bainan nas. Bagaimana muamalah kita bainan nas. Apa sudah sesuai syariah kita setiap hari berinteraksi. Dan yang terakhir, muhasabah dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Segera dievaluasi, diperbaiki, jangan diulangi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk tempatnya salah dan dosa. Bahkan Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga karena kesalahannya. Tetapi Allah menyediakan satu momentum yang disebut dengan bermuhasabah. Lantas kita ingin mengetahui siapa sesungguhnya yang berhasil melampaui muhasabah atau koreksi diri. Insya Allah itulah tema yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada pemirsa karena kita kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Nur Fadlina terkait menghitung dosa dengan muhasabah. Dan kini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi terkait taubat sebagai pengurang dan menghapus dosa. Lantas seperti apa yang dimaksud dengan pengurang dan menghapus dosa? Kita dengarkan bersama tausiah dari Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemas nih. Puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus guru kita Kiai Al-Hajj Abdul Muta'ali dan Ustazah Nur Fadlina beserta host kita yang tidak ada duanya, yaitu Ustadz Agung Izul Haq. Memang tidak ada duanya. Yang lainnya bukan laki kan? Nah. Serta seluruh jamaah majelis dari Masjid Jami Imam Bonjol yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadir di kesempatan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Tema kita bahas tentang dosa. Saya mau tanya ini. Ada yang merasa dari pagi tadi sampai siang ini nggak buat dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Selama sepekan nggak buat dosa? Lebih banyak lagi dosanya. Seumur hidupnya, ada yang tahu jumlah dosanya? Nggak tahu jumlahnya? Berarti untuk apa kalkulator? Bakal jebol itu kalkulatornya. Tetapi Allah Maha Baik, Allah Rahman, Allah Rahim. Karena Allah tahu kita ini hambanya, akrab dengan dosa, dekat dengan maksiat. Allah siapkan buat kita sebuah kendaraan namanya taubat. Tinggal kembali kepada kita mau menggunakan kendaraan tersebut atau tidak. Ada dulu namanya Abu Nuwas. Dalam syairnya yang begitu indah dia mengatakan, Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Siapa yang bisa hitung bilangan pasir? Fahabli taubatan ya zal jalali. Maka anugerahkanlah aku taubatmu wahai Tuhan yang maha agung, pemilik keagungan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa umri nakisun fi kulli yaumin. Tiap hari umur kita berkurang. Wa zambi zaidun kaifahtimali. Dan dosa-dosaku terus bertambah, umur berkurang, dosa bertambah. Lalu bagaimana aku dapat menanggungnya? Itu menunjukkan bahwasanya ada iktiraf, ada pengakuan yang begitu dalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu apa? Taubat itu adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah memanggil begitu indah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah,
kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan khalisatan, taubat yang penuh dengan keikhlasan, yang penuh dengan ketulusan tanpa batas, penuh dengan kemurnian. Taubatan sadiqatan, taubat yang jujur, yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, menurut riwayat, orangnya sering menangis di malam hari. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau datang malam mereka begitu melo. Karena mereka datang pada malam hari itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ulama yang mengatakan mereka itu bagaikan asadun fin nahari ruhbanun fil lail. Ketika di siang hari mereka bagaikan singa-singa yang begitu gagah dan begitu perkasa. Tetapi ketika malam datang menjemput mereka, mereka bagaikan seorang rahib-rahib yang hanya duduk bertafakkur merenungi dosa-dosa mereka. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di bawah dua kelopak matanya ada garis hitam yang memanjang sampai ke pipinya. Katanya likasrotil buka, karena saking seringnya dia menangis. Bayangkan saking sering dia menangis, ada bekas aliran air mata di bawah kelopak matanya. Garis, kalau kita ada garis mata, bekas esedo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk kembali kepada Allah. Dan ketika bertobat Allah perintahkan untuk taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul tulus, taubat yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada syarat. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang bertaubat sudah pasti dia beristighfar. Tetapi orang yang beristighfar belum tentu dia bertaubat. Mengapa? Karena istighfar tidak perlu syarat. Sedangkan taubat itu butuh syarat. Dan jika dia memenuhi syaratnya, maka taubatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya dia harus tulus datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khuruj, at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Orangnya senantiasa mengosongkan dirinya dari segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Setelah dia niatkan yang begitu kuat, yang kedua dia kosongkan dirinya dari segala macam bentuk perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Orangnya menyesali terhadap segala macam bentuk dosa-dosa dia di masa lampau. Sehingga ulama mengatakan la taubata illa bin nadamah. Tidak ada taubat kecuali ada penyesalan di dalamnya. Kalau kagak menyesal namanya tobat kumat. Dan yang berikutnya adalah orangnya senantiasa al-azmu ila adamil audah. Orangnya punya tekad yang begitu kuat untuk tidak dapat mengulangi dosa itu. Punya tekad, harus punya tekad. Kalau dia tidak punya tekad, dia bakal ngulangin lagi. Bahkan menurut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan beliau tambahkan lagi syaratnya. Jika dosamu berkaitan dengan makanan-makanan yang syubhat yang pernah engkau makan, maka engkau dapat hukum dirimu dengan cara engkau banyak berpuasa untuk menghilangkan aneka makanan syubhat yang pernah engkau konsumsi. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari baca sama-sama. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur. Allah At-Tawwab. Kita minta Allah lihat kita. Dan agar Allah terima taubatnya kita.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum Amin, ya warahmatullahi Rabbal wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang sebuah rezeki yang besar, bukan saja dianugerahi dunia, tetapi Allah memberikan rizki kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kita segera untuk memperbaiki diri. Tema yang sangat menarik sekali, kalkulator daripada dosa kita, itulah yang nanti juga akan disampaikan oleh dai muda kita, tentu saja di acara dai muda pilihan Anda sesaat lagi. Dan sekali lagi kami buka kesempatan untuk Anda untuk memilih dai muda pilihan Anda, yaitu melalui www.menti.com, masukkan kode 8201713 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih dai muda pilihan Anda. Kita kembali sesaat lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen Dai Muda Pilihanku. Pilihanku. Ya, dai muda pilihanku ini adalah kita akan memilih calon-calon ustadz, calon-calon kiai begitu ya. Betul sekali Yang tentu Mas saja Agung. nanti estafet bersama guru-guru kita yang terlebih Iya. dahulu tampil di Damai Indonesiaku. Dan hari ini kita ada 3 peserta. Ada 3 Oke. peserta, yaitu dari Ari Lutfi Mubarok, selanjutnya ada Salwa Atakia dan Fahwas El Ghazali. Dan nanti mereka akan diberikan kesempatan masing-masing 3 menit, tidak lebih tidak kurang, menyampaikan tema kita kalkulator dosa. Dosa kita ya, dan Oke. tentunya menjadi penilaian dari para juri ini adalah penguasaan materi. Apa saja, baik. Terus juga ada pemahaman ya. Betul. Dan selanjutnya masih banyak lagi dari sistematika penyampaian, terus juga ada retorika vokal, artikulasi, serta gaya dan improvisasi. Dan Wow. di ketepatan waktu itu 3 menit ya Mas Agung 3 ya? menit ini luar Iya. biasa sekali. Waktu 3 menit, totally mereka harus bisa menyampaikan Menyampaikan, pesan. betul. Nanti akan dinilai oleh guru kita, Habibana, Kiai, dan Ustazah. Baik, kita akan panggil satu persatu mungkin. Kita akan cek Boleh, kita dengarkan komunikasi juga. kita ya. Coba silakan Ismi. Kita dengarkan juga mungkin yel-yel kali ya. Oh, ada Wah, yel-yelnya. sudah bergabung bersama kami dari Ari Lutfi Mubarok, Pondok Oke. Pesantren Modern An-Najah Rumpin Bogor. Silakan yel-yelnya. Mungkin agak sedikit ada gangguan teknis nih. Halo, Ustadz Ari Lutfi Mubarok, Anda bisa mendengarkan suara saya? Baik, kita sapa mungkin dulu ya. Baik, yang kedua silakan. Baik, yang kedua ada Salwa Atakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, di sini Salwa Oke. Atakia dari MAN Insan Cendikia, Serpong, Wow. Tangerang Selatan, Banten. Jadi intinya kita di Jabodetabek dulu. Jabodetabek nanti dulu. di seluruh Indonesia nanti Betul, ya. amin, Oke, amin, robbal alamin. kita sapa yang ketiga dulu, Ismi. Oke, yang ketiga ada Fahwas El Ghazali dari Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia dari Gunung Sindur, Bogor. Masya Allah. Absen dari Bogor lagi ya Mas Agung ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sudah terdengar? Ustadz Fahwas. Waalaikumsalam, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tentu Anda tidak sabar. Sekali lagi aturan mainnya nanti akan dinilai oleh juri kita. Jadi Betul. nanti ada penilaian dari juri. Benar. Ada penilaian dari pemirsa. Pemirsa Nah, juga, jadi tepat sekali ya untuk caranya penilaiannya ya. bagaimana, Ismi? Tentunya caranya bisa langsung ke www.menti.com dan bisa masukkan kode 820170013. Baik, kita akan mulai ya. Kita mulai. Kita dengarkan peserta pertama, guru yang kita cintai siap-siap untuk memberikan penilaian. Waktunya 3 menit, temanya adalah kalkulator dosa kita dan tidak lebih tidak kurang. Kita mulai yang terlebih dahulu Dari Ari Lutfi Mubarok, Pondok Pesantren Modern An-Najah Rumpin Bogor. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat para kiai, para asatidz Damai Indonesiaku, serta yang saya hormati teman-teman santri
dan seluruh pemirsa TV One yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berkhitbah dengan judul kalkulator dosa kita. Kesadaran untuk menghitung dosa sering kita lupakan, terutama karena manusia cenderung terlena untuk mengumpulkan suatu pahala. Pada akhirnya dia hanya fokus mengumpulkan pahala dan dia lupa dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sehingga lalai tertentu pada kemudian yang baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Sehingga pada titik tertentu manusia itu kerap hanya fokus mengerjakan pahala. Sebagaimana Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bahwasanya manusia akan merugi. Yang dimaksud merugi di sini adalah yaitu manusia yang hanya fokus pada pahala, yang hanya mengejar pahala, tetapi dia lupa dengan dosa yang telah dia perbuat. Dan pada akhirnya, jika kita hanya mengerjakan dosa, jika kita hanya mengerjakan pahala, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah diri merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pendekatan diri kita dan suatu pertobatan untuk kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Yang artinya anak Bani Adam pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan yaitu untuk segera bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia kerjakan untuk di esok hari dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Baik, Ustadz Ari, sayang sekali waktunya sudah habis dan tadi ada over beberapa detik tapi memang luar biasa ya. Ya, Ini sudah cukup singkat sudah padat Ustadz dan banget jelas. ini. Iya betul, setelannya sudah Ustadz sekali ya. Bagaimana penilaian dari guru-guru kita? Silakan. Ya, baik. Dipersilakan kepada Habib Abdurrahman Al-Habsyi untuk menilai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini penampilannya, Masya Allah, penampilannya begitu menarik, begitu bagus. Alhamdulillah. Iftitahnya oke. Ya, iftitahnya Masya Allah, sudah iftitahnya Ustadz itu. Ya. Kemudian kurang rileks saja, kurang rileks ya. Sepertinya mungkin masih tegang ketika berhadapan di depan kamera atau Insya Allah lama-lama tidak demam panggung lah Insya Allah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga waktu. Ya, karena diberi waktu durasinya 3 menit, harusnya pandai-pandai untuk mengukur waktu itu sehingga bisa digunakan secukup mungkin. Itu saja. Dari saya. Baik. Memang Habib. benar ya, kita dibatasi waktu 3 menit, pesannya banyak dan masuk kepada para jemaah ini Betul. bukan pekerjaan yang mudah, tapi Bukan kita yang mudah. appreciate banget sama mereka Wah semua ini sangat apresiat ya kepada Ya. Ari Lutfi Mubarok ya, sudah Oke. menyampaikan juga untuk ceramah pada kali ini. Dan kita Siap. berlanjut kali ini. Kita lanjutkan ke Oke, Kiai. silakan. Silakan Kiai. Ini Lutfi Mubarok luar biasa, mungkin sudah layak tampil di Indonesia aku ini. Nanti dengan seringnya beliau tampil, saya kira yang dikatakan oleh Habib itu akan hilang demam panggung. Sudah terbiasa. Pertama suaranya tegas, lugas, Betul. efisien. Karena banyak orang para dai itu sudah membuka dengan bahasa Arab, Bismillah wassalatu ala rasulillah. Terus mari kita memuji Allah, bersyahadat kepada Rasul. Kan tadi sudah. Kepanjangan begitu Apalagi jadi. waktunya Iya. kan 3 menit. Nah ini dia sudah paham betul, efisien. Sudah Karena singkat waktu yang berarti dia ya, Ustaz. miliki itu luar biasa. Yang kedua fokus kepada materi. Dia sudah fokus. Kekurangannya sama, sepakat saya dengan Habib, yaitu
Saya kira mungkin jam terbang. Bacaan ya. Al-Qur'annya? Hah? Bacaan Bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Sudah bagus. Mungkin karena waktu yang terbatas mungkin Betul. nggak mesti Speednya diiramakan. dipercepat jadinya. Oh Speednya iya bisa. Gitu. Gitu aja mungkin Siap. Mas Agung. Oke baik, kita berlanjut Oke. ke Ustazah Nur Fadlina. Ustazah silakan. Silakan. Baik, sedikit menambahkan untuk Ustadz Ari Lutfi Mubarok tadi ya. Untuk performa penampilan tadi memang sudah meyakinkan, stylenya udah dai banget gitu ya. Insya Allah jadi penerus Amin. dai-dai Masya masa Allah. depannya. Isi materi juga tadi bagus, retorikanya juga sudah dapat, tapi sedikit diperhatikan tadi tajwid di bagian gunnahnya. Di bagian gunnahnya Bacaannya sedikit berarti kurang. Kemudian sama seperti guru-guru kita sebelumnya tadi, manajemen waktu karena mukaddimahnya udah bagus, isinya sudah dapat banget. Nah tapi kurang closingnya ya karena manajemen waktunya tadi kurang baik, belum sampai ke closing. Betul Seperti sekali. ketepatan waktunya ya Iya Mas itu Agung memang ya. penting. Kadang-kadang kalau kita dengarkan ceramah begitu Iya. openingnya itu sampai 5 menit. 5 menit, Padahal benar. ceramahnya disiapin 10 menit. Iya, Setengah-setengah betul. gitu nggak dapat gitu. Nggak dapat ya. Oke, Ismi baik. kita lanjut. Kita Peserta lanjut berikutnya. ya ke peserta yang kedua yaitu Salwa Atakia dari Man Insan Cendikia Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Apakah sudah bergabung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa. Salwa silakan. Oh baik, Baik rupanya kita sebelum close itu dulu. ya. Oke. Oke, tapi kita ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung untuk menentukan dai pilihan Anda harus melalui Harus melalui www.menti.com dan bisa masukkan kode 820170013 atau bisa scan barcode yang ada di layar kaca Anda. dan kemudian nanti kiai kita, guru-guru kita akan memberikan penilaian versi juri. Juri Baik, dan tentunya juga menilai lewat komentar juga. betul sekali. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Dai Muda Pilihanku. Tadi baru saja kita simak peserta yang pertama dan sebelum kita lanjutkan peserta yang kedua, Salwa Atakia, kembali kami akan persilakan Anda untuk mengirimkan yaitu pilihan Anda dengan kode yang saat lagi kita akan sampaikan. Baik, pemirsa tentukan pilihan Anda melalui www.menti.com, masukkan kode 820170013 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih Dai Muda pilihan Anda. Silakan, Salwa, bergabung kembali, sudah bisa? Siap. Salwa, Ismi maaf. Ini ada Ismi, ada Salwa di sini. Baik, gak apa-apa Mas Agung. Kita akan sapa Betul peserta sekali, yang kita kedua, silakan. sapa ya kepada Salwa di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salwa. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo, sudah siap Salwa ya? Sudah Kak, langsung Oke, mulai saja. baik, disilakan untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ayam turunnya 5. Mati 2, tinggallah 3. Perkenalkan, nama saya Salwa Atakia dari Man Insan Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh penjuru Nusantara. Berbicara tentang manajemen kalkulator dosa, kita harus mengimbanginya dengan salah satu sikap, yaitu dermawan. Dan omong-omong soal dermawan, tidak lepas dari salah satu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tolhah namanya. Suatu hari, Abu Tolhah kedatangan tamu. Lalu ia meminta istrinya untuk menyiapkan makanan. Sayang sekali istrinya berkata, "Mohon maaf suamiku, kita tidak punya apa-apa selain potong roti." Abu Tolhah lalu mengatakan, "Maka hidangkan roti itu untuk tamu kita. Dan hidangkan aku sebuah piring kosong." Kepada sang tamu, Abu Tolhah mengatakan bahwa minyak lampu mereka telah habis dan mereka harus makan dalam keadaan gelap. Abu Tolhah berpura-pura makan sementara tamunya makan dengan lahap. Kemudian keesokan harinya Rasulullah menghampiri Abu Tolhah dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub
dengan apa yang kamu lakukan tadi malam. Pemirsa sekalian, bagaimana cara kita dapat meneladani kedermawanan Abu Thalhah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa penting sekali bagi kita untuk berbagi dan menebar kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Penting bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berbuat baik, yang sebenarnya mendapat kebaikan pertama kali adalah kita. Bagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh penjuru Indonesia yang dirahmati Allah. Izinkan saya menutup tausiah singkat ini dengan sebuah pantun. Pergi ke warung makan bakwan. Setelah dimakan, cabenya 5. Menanamkan sifat dermawan dengan berbagi kepada sesama. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani menutup dengan itu tadi? Dengan pantun sudah pas sekali ya. Wah, luar biasa ya. Yes. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Salwa, kita akan mendengarkan langsung ya komentar dari Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini Salwa sudah jadi ustazah. Yang disebut dengan ceramah ya seperti ini. Buya Hamka mengatakan ceramah itu cerita penuh hikmah. Jadi enggak kebanyakan dalil. Karena Quran isinya 2/3 itu kisah. Jadi bagaimana menerjemahkan ayat Quran itu menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Nah dia mengangkat satu kasus bagus. Kekurangannya satu saja, melakukan bridging. Menjembatani antara Abu Thalhah kisah tadi dengan kalkulator dosa. Kalau itu bisa dilakukan lebih baik, ini sudah luar biasa. Jadi komposisinya harus pas ya, dari Al-Quran, hadis dan kisah begitu Kiai ya? Betul. Dalam jadi 3 menit, wow, it's Ya, amazing. 1, 2, 3 itu perlu ya. satu bridging lagi. Satu bridging lagi. Satu jembatan lagi untuk menjembatani tema dengan kasus tadi. Oke. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustazah Nur Fadlina. Silakan Ustazah. Salwa At-Taqiyah ya, dari Man Insan Cendekia Serpong. Tadi body language-nya juga sudah banyak gerakan ya. Jadi sesuai sama retorikanya, alhamdulillah sudah pas. Kemudian tadi powernya juga sudah ada. Powernya, tajwidnya juga sudah cukup. Sedikit catatan dari saya, walaupun manajemen waktunya sudah baik, tapi mukadimahnya terlalu singkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sebagaimana dikatakan Ustadz, masih kurang jembatan ke materi yang disampaikan. Jadi kalau kata anak sekarang isinya kurang relate sama temanya. Ya cuma itu, tapi udah kalau performa overall bagus. Masya Allah. Kiai, tapi kalau sebenarnya di pesantren ada kan pelajaran untuk berdialektika. Tausiah itu ya? Muhadharah. Saya waktu pondok itu setiap Kamis malam Jumat. Ya, ada muhadharah. Memang awalnya begitu ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang kemeringet begitu. Baik, kita lanjutkan lagi peserta yang ketiga. Betul. Tapi sebelumnya kita akan kembali persilakan kepada pemirsa yang ingin memilih dai pilihan. Betul, dengan cara www.menti.com dan masukkan kode 8201713 atau bisa scan di barcode yang ada di layar televisi Anda. Lalu bisa pilih dai muda pilihan Anda. Baik. Oke, mungkin kita bisa melihat ya. Betul. Sementara coba ditayangkan. polling ya yang ada di layar kaca Anda, di sini sudah ada beberapa dai muda pilihan pemirsa ya Mas Agung ya. Ini aneh nih, belum ceramah tapi udah naik ini. Iya nih, belum tampil udah naik ini Fawaz El Ghazali ya. Ini ada Ari Lutfi 27%, lalu juga ada Salwa Atakia 33% dan Fawaz El Ghazali 40%. Dan ini nanti akan naik terus ya? Akan naik terus, mungkin kita juga penasaran nih ya tausiah dari Fawaz El Ghazali karena udah 40% nih Mas Agung ya. Luar biasa.
Kita panggil Baik, peserta yang kita ketiga. panggilkan ya peserta yang ketiga yaitu Fahwas El Ghazali dari Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ustadz Fahwas, Baik, Ustadz Fahwas. Ya, Anda bisa baik. mendengar suara kami? Bisa Ustaz? Bisa kita mulai? Alhamdulillah. Bisa. Baik, kita hitung ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah, gua ceramah. Jalan-jalan beli obat. Rame si rame, jawab salamnya kurang tempat. Sekali lagi nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang ada. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Semoga Kandidat era sebuah era yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, izinkanlah saya, Fahwas El Ghazali dari Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Bogor, untuk menyampaikan ceramah yang bertemakan kalkulator dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 39, yang berbunyi, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, maka barang siapa yang bertobat setelah melakukan kesalahannya dan memperbaiki dirinya, sungguh Allah akan terima tobatnya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul apa betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang tobat atas kesalahannya. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ketika kita melihat urgensi dan potensi manusia zaman sekarang, di mana sebagian pemuda zaman sekarang yang lebih suka nongkrong sana sini, zina di mana-mana, hingga melupakan kebesaran Allah Ta'ala, lebih suka pergi ke tempat maksiat daripada pergi ke masjid untuk sholat. Lebih suka bermain judi setiap hari daripada mencari pekerjaan yang halal untuk dirinya sendiri. Betul, apa betul pemirsa? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Juru luka terpukul tongkat akan merica jadikan obat. Sebelum nanti kita terlambat, marilah segera kita bertaubat. Takbir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masya Allah, Masya Allah, semangat banget deh. Wah, ini disebut dengan semangat anak muda, Mas Muda. Agung. Coba ditutup dengan pantun. Nah, kalau ditutupnya mungkin nanti ya. Itu ke toko bangunan beli paku. Oke. Sekian segmen Dai Muda Pilihanku. Wow, luar biasa. Oke, kita dengarkan Ya. komentar dulu ya Mas Agung ya. Terkait ini Ustadz Fahwas Maulana. Oh bukan ya? Baik, silakan Jamaah. ini kepada Ustazah. Habibana. Oh boleh, Ya, kepada ke Habib Habibana. Abdurrahman Al-Habsyi dipersilakan ya untuk mengomentari Fahwas El Ghazali. Silakan Bib. Baik, untuk Fahwas Al-Ghazali,
ini penampilannya menggelegar. Performance-nya oke banget ya berarti ya? Performance-nya oke banget. Waduh, Dan Masya Allah. orang seperti Fawaz Al-Ghazali ini tepatnya hadirnya di tablik-tablik akbar. Orator ya. Benar Orator ini ya. ya. Jadi pembukaannya itu bisa lama itu. Meledak Kalau langsung. tablik akbar itu pembukaannya itu bisa 15 menit sendiri. Ya. Jadi karena ini waktunya cuma 3 menit, jadi nanti itu perlu diperhatikan Fawaz pada masa-masa mendatang untuk efisiensi waktunya. Jadi efisiensi waktunya agar dia dapat benar-benar memperhatikan dengan sebaik-baiknya itu. Kemudian ayat-ayat yang disampaikan sudah tepat ya, tentang barang siapa yang bertobat kemudian dia memperbaiki dirinya sudah tepat sekali. Hanya contoh-contohnya kurang lebih menukik. Ya. Jadi mudah-mudahan ini dikarenakan waktu ini. Itu dia. Ya, jadi Betul, mudah-mudahan pada masa-masa berikutnya nanti dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tutupnya pas. Ya. Betul. Baik, terima kasih Habib. Kita lanjut mendengarkan komentar dari Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan. Baik, Fawaz Al-Ghazali ini luar biasa, kita doakan beliau menjadi dai besar yang bermanfaat untuk umat begitu ya. Fawaz ini luar biasa, itu intonasinya, strongnya udah luar biasa. Tapi kayaknya gimmicknya kebanyakan. Ya, isi yang Iya, 3 perlu menit. dipertimbangkan kembali. Yang kedua mesti bangga dengan gaya sendiri. Oke. Justru Islam itu hadir karena membawa sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada. Iya. Jadi Islam itu inovatif, kreatif. Kalau bisa kira-kira Fawaz ini punya apa? Itu yang ditampilkan, itulah jualan Fawaz untuk umat. Personal brand begitu ya. Personal Ciri brand. khas itu ya. Biasa. Saya kira itu Mas Agung. Ustazah, Oke. nih mungkin bisa dijelaskan ketika kita menyampaikan ceramah begitu, ketika dalam posisi sudah menikmati, itu kadang-kadang lupa waktu. Nah, itu bagaimana tuh komentarnya? Ustazah, boleh? Betul, jadi selain literasinya harus diperkaya ya. Kemudian tadi saya lihat improvisasinya juga sudah baik. Pas sudah dikasih reminder dari sini kalau mau closing, nah itu udah ancang-ancang mau closing tadi. Jadi memang sangat powerful, tapi yang saya garis bawahi tadi tuh improvisasinya sudah main, langsung narik ke closing tadi kan. Jadi nggak gantung. Nah cuman memang isinya kurang, maka mukodimahnya harus diperhatikan. Kalau 3 menit mukodimahnya ya 40 detik lah gitu. Betul. Kalau 3 menit ya. Berarti Baik. manajemen waktu ya. Betul, manajemen waktu memang sangat penting. Oke. Baik, sebelum kita akhiri di segmen ini, kita akan lihat Melihat kembali voting kembali ya. bagaimanakah Baik. prosentase voting. Silakan Apakah ya. tetap lurus atau Atau ada yang naik. Masya Allah, Salwa Luar ya. biasa. Salwa Takia. 26, 36%. 36%. Dan ini masih terus running. Masih terus running ya. Untuk itu kirimkan di Di silakan. www.menti.com dan bisa masukkan kode 820170113 ya. Dan bisa scan juga di layar televisi Anda dan lalu pilih dai muda pilihan Anda. Baik, sesaat lagi kita akan kembali ke Damai Indonesiaku dengan tema kalkulator dosa kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Dai Muda Pilihanku. Tadi baru saja kita simak peserta yang pertama dan sebelum kita lanjutkan peserta yang kedua, Salwa Atakia, kembali kami akan persilakan Anda untuk mengirimkan yaitu pilihan Anda dengan kode yang saat lagi kita akan sampaikan. Baik, pemirsa tentukan pilihan Anda melalui www.menti.com, masukkan kode 820170113 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda, lalu pilih Dai Muda Pilihan Anda. Silakan, Salwa, bergabung kembali, sudah bisa? Siap. Salwa, Ismi maaf. Ini ada Ismi, ada Salwa di sini. Baik, gak apa-apa Mas Kita Agung. akan sapa Betul peserta sekali, yang kita kedua, silakan. sapa ya kepada Salwa di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salwa. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo, sudah siap Salwa ya? Sudah Kak, langsung Oke, mulai saja. baik, disilakan untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ayam turunnya 5. Mati 2, tinggallah 3. Perkenalkan, nama saya Salwa Atakia dari Man Insan Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh penjuru Nusantara. Berbicara tentang manajemen kalkulator dosa, kita harus mengimbanginya dengan salah satu sikap, yaitu dermawan. Dan omong-omong soal dermawan, tidak lepas dari salah satu kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalhah namanya. Suatu hari, Abu Thalhah kedatangan tamu. Lalu ia meminta istrinya untuk menyiapkan makanan. Sayang sekali istrinya berkata, "Mohon maaf suamiku, kita tidak punya apa-apa selain potong roti." Abu Thalhah lalu mengatakan, "Maka hidangkan roti itu untuk tamu kita. Dan hidangkan aku sebuah piring kosong." Kepada sang tamu, Abu Thalhah mengatakan bahwa minyak lampu mereka telah habis dan mereka harus makan dalam keadaan gelap. Abu Thalhah berpura-pura makan sementara tamunya makan dengan lahap. Kemudian keesokan harinya Rasulullah menghampiri Abu Thalhah dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub dengan apa yang kamu lakukan tadi malam." Pemirsa sekalian, bagaimana cara kita dapat meneladani kedermawanan Abu Thalhah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa penting sekali bagi kita untuk berbagi dan menebar kebaikan kepada sesama. Sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Penting bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita berbuat baik, yang sebenarnya mendapat kebaikan pertama kali adalah kita. Bagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh penjuru Indonesia yang dirahmati Allah. Izinkan saya menutup tausiah singkat ini dengan sebuah pantun. Pergi ke warung makan bakwan. Setelah dimakan, cabenya 5. Menanamkan sifat dermawan dengan berbagi kepada sesama. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani menutup dengan itu tadi? Dengan pantun sudah pas sekali ya. Wah, luar biasa ya. Yes. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Sahwa, kita akan mendengarkan langsung ya komentar dari Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini Salwa sudah jadi ustadzah. Yang disebut dengan ceramah ya seperti ini. Buya Hamka mengatakan ceramah itu cerita penuh hikmah. Jadi enggak kebanyakan dalil. Karena Quran isinya 2/3 itu kisah. Jadi bagaimana menerjemahkan ayat Quran itu menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Nah dia mengangkat satu kasus bagus. Kekurangannya satu saja, melakukan bridging. Menjembatani antara Abu Thalhah kisah tadi dengan kalkulator dosa. Kalau itu bisa dilakukan lebih baik, ini sudah luar biasa. Jadi komposisinya harus pas ya, dari Al-Quran, hadis dan kisah begitu Kiai ya? Betul. Dalam jadi 3 menit, wow, it's amazing. 1, 2, 3 itu perlu ya. satu bridging lagi. Satu bridging lagi. Satu jembatan lagi untuk menjembatani tema dengan kasus tadi. Oke. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustazah Nur Fadlina. Silakan Ustazah. Salwa At-Taqiyah ya, dari Man Insan Cendekia Serpong. Tadi body language-nya juga sudah banyak gerakan ya. Jadi sesuai sama retorikanya, alhamdulillah sudah pas. Kemudian tadi powernya juga sudah ada, powernya, tajwidnya juga sudah cukup. Sedikit catatan dari saya, walaupun manajemen waktunya sudah baik, tapi mukadimahnya terlalu singkat, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi sebagaimana dikatakan Ustadz, masih kurang jembatan ke materi yang disampaikan. Jadi kalau kata anak sekarang isinya kurang relate sama temanya. Ya cuma itu, tapi udah
Kalau performa overall bagus. Udah bagus Masya ya. Allah. Kiai, Alhamdulillah. tapi kalau sebenarnya di pesantren ada kan pelajaran untuk berdialektika. Tausiah itu ya? Muhadharah. Saya waktu pondok itu setiap Kamis malam Jumat. Ya, ada muhadharah. Memang awalnya begitu ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang kemeringet begitu. Baik, kita lanjutkan lagi peserta yang ketiga. Tapi Betul. sebelumnya kita akan kembali persilakan kepada pemirsa yang ingin memilih dai pilihan. Betul, dengan cara www.menti.com dan masukkan kode 820170013 atau bisa scan di barcode yang ada di layar televisi Anda. Lalu bisa pilih dai muda pilihan Anda. Baik. Oke, Mungkin kita bisa lihat. melihat ya. Betul. Coba Sementara ditayangkan. polling ya yang ada di layar kaca Anda, di sini sudah ada wow, hampir beberapa sama nih. dai 27. muda pilihan pemirsa ya Mas Agung ya. Ini aneh nih, belum ceramah tapi udah naik ini. Iya nih, belum tampil udah naik ini Fawaz El Ghazali ya. Ini ada Ari Lutfi 27%, lalu Oke. juga ada Salwa Atakia 33%. dan Fawaz El Ghazali 40%. Dan ini nanti akan naik terus ya. Akan naik terus. Mungkin kita juga penasaran nih ya tausiah dari Fawaz El Ghazali karena udah 40% nih Mas Agung ya. Luar biasa. Kita panggil peserta yang kita ketiga. panggilkan ya peserta yang ketiga yaitu Fawaz El Ghazali dari Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bergabung bersama kami? Ustadz Fawaz, Baik, Ustadz Fawaz. Ya, Anda bisa baik. mendengar suara kami? Bisa Ustaz? Bisa kita mulai? Alhamdulillah. Bisa. Baik, kita hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah, gua ceramah. Jalan-jalan beli obat. Rame si rame, jawab salamnya kurang tempat. Sekali lagi nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang ada. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Semoga Tuhan Gedaget era sebuah era yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, izinkanlah saya, Fawaz El Ghazali dari Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Bogor, untuk menyampaikan ceramah yang bertemakan kalkulator dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 39, yang berbunyi, "Faman taba min ba'di dzulmi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, maka barang siapa yang bertobat setelah melakukan kesalahannya dan memperbaiki dirinya, sungguh Allah akan terima tobatnya dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul apa betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik manusia adalah yang tobat atas kesalahannya. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ketika kita melihat urgensi dan potensi manusia zaman sekarang, di mana sebagian pemuda zaman sekarang yang lebih suka nongkrong sana sini, zina di mana-mana, hingga melupakan kebesaran Allah Ta'ala,
Lebih suka pergi ke tempat maksiat daripada pergi ke masjid untuk sholat. Lebih suka bermain judi setiap hari daripada mencari pekerjaan yang halal untuk dirinya sendiri. Betul, apa betul pemirsa? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Juru luka terpukul tongkat. Makan merica jadikan obat. Sebelum nanti kita terlambat, marilah segera kita bertaubat. Takbir. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masya Allah, semangat banget ya. Wah, ini disebut dengan semangat anak muda, Mas Muda. Agung. Coba ditutup dengan pantun. Nah, kalau ditutupnya mungkin nanti ya. Itu ke toko bangunan beli paku. Oke. Sekian segmen Dai Muda Pilihanku. Wow, luar biasa. Oke, kita dengarkan Ya. komentar dulu ya Mas Agung ya. Terkait ini Ustadz Fahwas Maulana. Oh bukan ya? Baik, silakan Jamaah. ini kepada Ustazah. Habibana. Oh boleh, Ya, kepada ke Habib Habibana. Abdurrahman Al-Habsyi dipersilakan ya untuk mengomentari Fahwas El-Ghazali. Silakan Bib. Baik, untuk Fawaz Al-Ghazali, ini penampilannya menggelegar. Performance-nya oke banget ya berarti ya? Performance-nya oke banget. Waduh, Dan Masya Allah. orang seperti Fawaz Al-Ghazali ini tepatnya hadirnya di tablik-tablik akbar. Orator ya. Benar Orator ini ya. ya. Jadi pembukaannya itu bisa lama itu. Meledak Kalau langsung. tablik akbar itu pembukaannya itu bisa 15 menit sendiri. Ya. Jadi karena ini waktunya cuma 3 menit, jadi nanti itu perlu diperhatikan Fawaz pada masa-masa mendatang untuk efisiensi waktunya. Jadi efisiensi waktunya agar dia dapat benar-benar memperhatikan dengan sebaik-baiknya itu. Kemudian ayat-ayat yang disampaikan sudah tepat ya, tentang barang siapa yang bertobat kemudian dia memperbaiki dirinya sudah tepat sekali. Hanya contoh-contohnya kurang lebih menukik. Ya. Jadi mudah-mudahan ini dikarenakan waktu ini. Itu dia. Ya, jadi Betul, mudah-mudahan pada masa-masa berikutnya nanti dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tutupnya pas. Ya. Betul. Terima Baik, terima kasih Habib. Kita lanjut mendengarkan komentar dari Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan. Baik, Fawaz Al-Ghazali ini luar biasa, kita doakan beliau menjadi dai besar yang bermanfaat untuk umat begitu ya. Fawaz ini luar biasa, itu intonasinya, strongnya udah luar biasa. Tapi kayaknya gimmicknya kebanyakan. Ya, isi yang Iya, 3 perlu menit. dipertimbangkan kembali. Yang kedua mesti bangga dengan gaya sendiri. Oke. Justru Islam itu hadir karena membawa sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada. Iya. Jadi Islam itu inovatif, kreatif. Kalau bisa kira-kira Fawaz ini punya apa? Itu yang ditampilkan, itulah jualan Fawaz untuk umat. Personal brand begitu ya. Personal Ciri brand. khas itu ya. Biasa. Saya kira itu Mas Agung. Ustazah, Oke. nih mungkin bisa dijelaskan ketika kita menyampaikan ceramah begitu, ketika dalam posisi sudah menikmati, itu kadang-kadang lupa waktu. Nah, itu bagaimana tuh komentarnya? Ustazah? Boleh. Betul, jadi selain literasinya harus diperkaya ya. Kemudian tadi saya lihat improvisasinya juga sudah baik. Pas sudah dikasih reminder dari sini kalau mau closing, nah itu udah ancang-ancang mau closing tadi. Jadi memang sangat powerful, tapi yang saya garis bawahi tadi tuh improvisasinya sudah main, langsung narik ke closing tadi kan. Jadi nggak gantung. Nah cuman memang isinya kurang, maka mukodimahnya harus diperhatikan. Kalau 3 menit mukodimahnya ya 40 detik lah gitu. Betul. Kalau 3 menit ya. Berarti Baik. manajemen waktu ya. Betul, manajemen waktu memang sangat Oke. penting. Baik, sebelum kita akhiri di segmen ini, kita akan lihat Melihat kembali voting kembali ya. bagaimanakah Baik. persentase voting. Silakan Apakah ya. tetap lurus atau Atau ada yang naik. Masya Allah, salwa Luar ya. biasa. Salwa 26, Takia. 39, 36%. 36%. Dan ini masih terus running. Masih terus running ya. Untuk itu kirimkan di Di silakan. www.menti.com dan bisa masukkan kode 820170113 ya. Dan bisa scan juga di layar televisi Anda dan lalu pilih dai muda pilihan Anda. Baik, sesaat lagi kita akan kembali ke Damai Nusaku dengan tema kalkulator dosa kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu berkaitan dengan muhasabah. Dan tadi juga kita dengarkan 3 calon kiai, 3 calon dai yang insya Allah nanti tentu saja akan melaksanakan, meneruskan estafet dari guru-guru kita insya Allah. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan yang pertama yang akan dipandu oleh Ismi. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Agung. Kini Ismi sudah bersama satu jamaah yang ingin bertanya kepada guru-guru tercinta kita. Dengan siapa di sini? Ibu Kiki Arifin. Ibu Kiki, baik silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kiki Arifin mewakili anggota pengajian Nurul Huda, pengajian Al Hasanat, pengajian Nurul Hidayah dari Komplek Angkatan Laut. Yang kami hormati Ustadz Abdul Muta'ali, MA, MIP, PhD, Habib Abdurrahman Al-Habsi, Ustadzah Nur Fadlina, mengenai kalkulator dosa. Kami akan menanyakan Bapak Ustadz dan Ustadzah, Ibu Ustadzah, bagaimana perhitungan dosa kita saat di padang mahsyar berdasarkan Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 7. Kita akan dihisap menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri, dan golongan terdahulu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kiki. Kita ke Kiai Muta'ali terlebih dahulu. Jadi menarik sekali, ini pertanyaan bagus sekali. Kita di dunia diwajibkan untuk bermuhasabah, tetapi di sana nanti kita akan dihisap. Ini penjelasannya seperti apa Kiai? Baik, Ibu Kiki pertanyaannya luar biasa ya. Pertama, kita mesti bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat baginda Nabi, umat terdahulu. Toleransi berbuat dosa cuma 1 kali. Sekali berbuat dosa azab. Walaqad alimtumul ladzina atadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Bani Israel sekali berbuat dosa azab, muka berubah jadi apa? Monkey, kera. Nah Nabi Muhammad nggak mau, ya Rob saya nggak mau umat saya sekali berbuat dosa azab, nggak mau. Terus maunya gimana Muhammad? Lebih dari sekali dong. Oke, 3 kali ya. An-Nisa, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Iman, kufur, iman, kufur. 3 kali sudah positif berbuat dosa. Nabi kita protes, jangan 3 kali ya Rob, kecuali jamaah Masjid Imam Bonjol setahun 3 kali berbuat dosa. Ya. Terus maunya gimana Muhammad? Saya mau umat saya sebesar apapun dosanya, sehebat apapun dosanya, sebanyak apapun, sedalam apapun dosanya, ampuni aja ya Rob. Jangan sampai diazab di dunia. Apa kata Allah? Baik Muhammad. Deal Allah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Ya, baik Muhammad, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak akan menyegerakan azabnya. Jadi dosa yang banyak tersebut yang penting sebelum wafat apa? Taubat. Tadi kata Habib kita ini, mau pakai kendaraan itu atau enggak? Kita belajar agama agar takut dengan dosa. Tapi kita belajar agama, kalau kita terpeleset berbuat dosa, kita punya Allah yang Maha Pengampun yang luar biasa. Ya, ampunan Allah lebih luas ketimbang apa? Murkanya. Anna rahmatallahi awsa' min ghadabih. Rahmat Allah itu lebih luas ketimbang dosanya. Nah, perlulah kita, kenapa? Untuk belajar agama, mencintai Nabi, paham agama kita. Kalau jadi dokter ada kuliahnya, jadi insinyur ada kuliahnya. Masa kita ingin selamat pada hari kiamat, kita nggak serius belajar agama? Ada neraka khusus yang Allah siapkan bagi mereka yang menjadikan agama tertuduh, menjauhi agama. Namanya ladha. Kalla innaha ladha naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Itu neraka ladha. Tad'u man adbara. Bagi orang yang apa? Yang meninggalkan agama. Kata ladha, ayo kemari yang jauh-jauh dari agama masuk ke ladha. Karena itu jadikan agama kebutuhan. Bukan waktu sisa.
Baik, Mas Kiai, Agung. kita ke Habibana. Habib, Rasulullah mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'in min amali. Nah, penjelasan bahwa orang telah melakukan muhasabah dan merasa bahwa dia merasa berdosa, tetapi ada faktor maghfirahnya Allah. Nah, ini bagaimanakah menjelaskannya? Artinya apa yang kita lakukan selama ini, kita belum tentu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu nanti bakal berbuah surga atau nar. Habibana. Ya, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan amalan dengan semaksimal mungkin. Dan ketika kita berada pada himpitan dosa, sebagai hambanya juga kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah itu bersegera untuk minta ampun, itu bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau untuk menuju pintu ampunan Tuhanmu. Jadi jangan pakai nanti, jangan pakai entar, jangan pakai besok, tetapi bersegera. Dan harus diiringi juga dengan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku, kata Allah, itu memayungi segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Yang aku peruntukkan rahmat aku itu kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka yang masih mempertahankan nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah hamba-hamba Allah yang segera setiap saat bertaubat kepada Allah. Taubat ini bukan hanya saja ketika saat dia menyadari dia berbuat dosa, tetapi setiap saat, sadar atau tidak sadar, dia berusaha untuk merajut jalan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Habibana. Ismi, silakan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, nanti kita akan jawab. Baik, terima kasih Mas Agung. Kini kita sudah bersama jamaah selanjutnya yang ingin bertanya ya. Dengan siapa Pak? Pak Dedi. Pak Dedi, boleh dipakai mic ya? Baik, ya baik, dengan Pak Dedi. Oke baik, disilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ibu Ustazah, dan juga jemaah TV One yang selalu dimuliakan oleh Allah. Dalam perjalanan kehidupan manusia, tentunya manusia itu tak lepas dari perbuatan dosa. Entah itu dosa besar, entah itu dosa kecil. Dan kadang-kadang manusia setelah melakukan perbuatan dosa, mohon ampun kepada Allah. Tapi berikutnya bikin dosa lagi. Yang saya ingin tanyakan, apakah Allah memberikan ciri atau pertanda kepada umatnya yang telah diampuni dosa-dosanya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang menarik. Tetapi sebelum kita mendengarkan jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang muhasabah diri, dan ada satu pertanyaan yang menarik ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama yang akan dimulai dijawab oleh guru kita Ustadzah Nur Fadlina. Tanda-tanda orang diampuni dosanya. Baik, tanda-tanda orang diampuni dosanya atau tanda-tanda ciri-ciri orang yang diampuni kemudian diterima taubatnya oleh Allah ya. Yang pertama, Bapak Ibu, itu dijauhkan dari circle-circle berbahaya tadi. Kalau kita pernah mengerjakan maksiat, pernah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pasti itu ada perkumpulannya. Ya, kalau suka gibah, itu ada kumpulannya tuh di tukang sayur ya Bu. Betul apa betul? Nah itu, kalau diterima taubatnya, diampuni sama Allah, itu kita dijauhkan Bu. Sama orang-orang, sama kumpulan-kumpulan, sama tempat-tempat yang terlarang tersebut. Kemudian yang kedua, hati kita dibuat condong. Dibuat condong hanya kepada kebaikan, kemudian membenci kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Membenci maksiat itu pernah kita lakukan, nauzubillah. Tapi ternyata kalau kita sudah minta ampun, sudah bertaubat kepada Allah, Allah menerima
taubatnya, itu salah satu cirinya kita dibuat benci sama maksiat tersebut. Kita dibuatnya menyesal, dibuatnya benci, nggak mau kembali lagi, nggak mau kumpul sama teman-teman yang sebelumnya misalnya, atau nggak mau balik ke diri kita yang kemarin. Jadi hati kita dibuat condong kepada kebaikan, seperti itu, Mas. Habibana, ada sebuah hadis yang tentu saja ini menurut kita yang awam begitu, agak kontradiksi juga. Jadi sebagian hadis mengatakan kita harus membersihkan dosa kita sebersih-bersihnya. Tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa setiap anak Adam pasti kebagian dari dosa, dari matanya dan seterusnya. Jadi lantas sebagai manusia yang bersih, bersih seperti apa, sesuci apa, Habib? Tidak ada manusia yang suci dan maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi memang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai hamba Allah, kita dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang. Saya ambil bagian terakhirnya. Ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya." Kalau kau datang kepadaku dengan dosa sejumlah wadah bumi ini, di mana aja ada dosanya. Ini di daerah mana nih? Pondok Labu ada dosanya, di Tangerang ada dosanya, di Bekasi ada dosanya, di Sumatera ada dosanya. Biqarabil ardi khataya. Summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Lalu kau datang kepada aku Allah Subhanahu Wa Taala meminta ampun kepadaku. Satu saja syaratnya kata Allah, kau tidak pernah menyekutukan aku. Bahasa kerennya, kau tidak pernah berbagi cinta denganku kata Allah. Allah itu menjadi puncak cintanya. Tetapi dia mengakui dosa-dosanya. Apa kata Allah? Kata Allah, la ataituka biqarabiha maghfirah. Aku Allah akan datang kepadamu dengan pengampunan yang seluas wadah bumi tersebut. Baik nggak Allah? Allah maha baik dan sangat baik. Dan tiap saat Allah menanti hambanya datang kepadanya, bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa dan nista yang dia lakukan. Dan harus yakin betul bahwasanya Allah menerima kita. Jangan dengar ucapan-ucapan orang di sekitar kita yang suka mengatakan cie-cie, jadi orang baik. Itu ada setan baru namanya setan cie-cie. Jangan ikutin tuh. Ya. Wallahu alam. Kiai, kalau kita kaitkan dengan dunia modern, kita sekarang dihadapkan pada banyak pilihan yang gampang kita akses. Tentu saja melalui alat yang disebut dengan handphone, ada media sosial, dan ini tentu saja membuka peluang kita untuk melakukan dosa. Apalagi ditegaskan dengan satu ayat, ketika di akhir nanti kalian memegang agama seperti memegang bara api yang sangat panas. Dipegang tangan kita meleleh begitu, begitu kita lepas kita akan kafir. Nah mungkin ada tips-tips yang bisa kita bagi untuk pemirsa, bagaimanakah memanajemen kehidupan kita agar kita bisa sedikit jauh dari dosa-dosa yang ada di hadapan kita, Kiai. Baik, pertanyaan bagus Mas Agung ya. Dalam Al-Quran itu kata takwa selalu dipasangkan dengan kata al-ghaib, dalam ketersembunyian. Karena orang menampilkan dirinya baik, soleh di muka umum, ini kayak saya ini. Ya, orang mau ngedengerin karena nggak tahu aib saya. Ya, karena itu kata takwa dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kata baik. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Jadi yang disebut takwa itu ketika dia dalam kesendirian, orang nggak lihat, ada kesempatan berbuat dosa, dia nggak melakukan itu. Sekarang kan luar biasa, ada setan baru namanya setan gepeng. Ya, setan gepeng tuh Pak. Kita bisa buka apapun di situ. Makanya kata Imam Al-Ghazali, itu orang ketika berbuat maksiat dalam ketersendirian itu bukan maksiat biasa. Berarti kalau dia berbuat maksiat dalam kondisi gaib, orang lain nggak tahu, dia tidak meyakini bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Ketika seseorang berdosa, misalkan dengan cara dusta, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah itu As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Itu sebabnya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun dalam kondisi transparan, di muka umum,
sendirian, itu kudu apa? Takwa. Tapi kita manusia punya potensi fujur. Ketika berbuat dosa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hitung Bapak Ibu ya, dosa dalam Al-Quran macamnya ada 17. Dzambun, ithmun, jurmun, junah, jala, rona, kabair, sayyi'ah, khati'ah, fahsya, bughyun, kufrun, syirkun, tughyan, inzilaq. Ada 17. 17 istilah dosa dalam Al-Quran. Kira-kira kita tiap hari melakukan 17 apa itu? 17 apa Bapak Ibu? 17 rakaat. Ada 17 varian dosa, ada 17 rakaat penghapusnya. Kenapa? Karena kita ini STMJ. Sholat terus maksiat, salah, jaya. Mending kalau jalan ini jaya, berkuasa dia. Maka apa? Sholat. Itu sebabnya kalau kita cek bacaan sholat. Dari mulai takbir sampai salam, isinya minta ampun. Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian ruku subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli atau subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara dua sujud, rabbig firli warhamni wajburni warfa'ni. Ada waghfirli, ada wa'fu anni di situ, minta ampun. Kenapa? Ini 17 rakaat agar menghapus 17 macam dosa. Setelah sholat yang dibaca apa? Alhamdulillah. Bukan, tapi apa? Astagfirullah. Enggak khusyuk-khusyuk nih sholat. Begitu Mas Agung. Bagaimana dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah seperti subhanallah wa bihamdi yang mampu untuk menggerus begitu banyak dosa, dalam makna seperti apa ini? Ya. Jadi kita ini sebagai muslim luar biasa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu hati menjadi apa? Hati menjadi tenang. Nah, ada memang zikir-zikir tertentu karena kata para ulama, ala inna likulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu itu ada penghapusnya. Wa saqalatul qulub zikrullah. Dan yang bisa menghapuskan dosa kita dari hati apa itu? Zikrullah, zikir. Astagfirullah. Satu-satunya dalam Al-Quran yang harus diperbanyak cuma zikir, bukan istri. Begitu Habib, begitu Habib ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, maka berbuat baik itu bagian dari zikir. Ini masih ada waktu Mas Agung. Silakan 1 menit lagi. Baik. Agama kita luar biasa. Jadi ada Mu'adz bin Jabal itu naik onta bersama Nabi. Mu'adz, tahu nggak apa hak Allah yang menjadi kewajiban kita? Nggak tahu. Hak Allah itu jangan sekutukan Allah, ibadah kepada Allah. Terus yang menjadi kewajiban Allah, hak kita apa? Allah tidak boleh mengazab hambanya selama kita hambanya beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Kata Mu'adz, enak betul. Rasul boleh nggak afala ubashiru bihin nas, boleh nggak saya ceritakan kepada orang bahwa dengan beribadah tanpa musyrik kita bisa masuk surga. Dalam hadis yang lain, wa in zana wa in saraq, walaupun pernah zina, walaupun pernah korupsi. Saya sampaikan nih hadis ini di Bandung di pesantren Sukakaya Habib. Senang betul mereka. Ustadz walaupun pernah korupsi, walaupun pernah zina, iya. Tapi syaratnya balikin tuh duit. Balikin dulu. Balikin dulu yang triliunan itu begitu. Baik. Kita ke Ustazah. Ini mungkin yang terakhir, kita masih ada waktu 3 menit. Kalau kita jelaskan tadi bahwa kita tidak mungkin lepas dari dosa, apalagi di era-era sekarang. Maka sebagian orang menarik diri dari fitnah-fitnah yang ada. Padahal kita tahu justru fitnah-fitnah yang dihadapkan itu disengaja Allah agar memperkuat kualitas ketauhidan kita. Ustazah. Iya, memang fitnah atau ujian-ujian yang ada itu harusnya memperkuat keimanan kita, memperkuat ketakwaan kita. Maka sejatinya tadi Ustadz juga sudah menyampaikan selama sholat 5 waktu, ya minimal kita sholat 5 waktu ya Bu ya. Sholat wajibnya aja misal gitu. Nah itu dibarengi dengan zikirnya, dibarengi dengan istighfarnya tanpa henti, itu yang akan melindungi diri kita. Memperkuat keimanan kita terhadap fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang Allah turunkan bagi keimanan kita. Begitu.
Jadi istilahnya kita tidak perlu bertapa untuk takut melakukan dosa karena semua orang pasti dosa begitu ya Ustazah ya. Iya, pasti berdosa tapi segera kembali bertaubat, segera bertaubat. sering-sering juga bertaubat dan istighfarnya. Baik, terima kasih Ustazah, Kiai dan Habibana dan insya Allah nanti di segmen yang terakhir nanti kita umumkan bagi Anda yang sudah mempunyai pilihan melalui www.menti.com dengan memasukkan kode 8201713 atau scan barcode yang ada di layar televisi Anda lalu pilih dai muda pilihan Anda sekaligus nanti kita juga akan simak bagaimanakah Dewan Juri memberikan penilaian masing-masing, kita akan jumlah siapakah yang berhasil menjadi pemenang daripada pilihan Dewan Juri dan pemenang dari pilihan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan kini tiba saatnya kita akan mengumumkan pilihan dai. Sudah tidak sabar. Betul, sudah tidak sabar lagi. Dan langsung saja, ini dia dai muda pilihanku. Dai muda pilihanku yang akan dipilih oleh Anda sendiri yang tadi melalui voting barcode. Kemudian dai muda pilihan Dewan Juri dengan menjumlahkan masing-masing dari Dewan Juri kita. Betul, Oke? dan tentunya tadi sudah kita mendengarkan Kita bersama akan tausiahnya ya. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, silakan angkat dengan peserta yang pertama ya. Pertama, ya. Ari Lutfi Mubarok. Bismillahirrahmanirrahim, angkat nilainya, silakan juri. Oke, silakan Kiai. 85, 80, 88. Oh, lumayan Oke, ini. baik, Masya Allah. Itu Luar dia ya tadi biasa ya. ini. Nanti dijumlah ya. Saya Nanti matematika ditotalnya nanti ya. Matematika agak lemah. Sekalian ini sebagai surprise juga ya. Oke, selanjutnya ya. Kita beralih ke peserta yang kedua yaitu Salwa Atakia. Salwa Atakia. Kita akan melihat langsung berapa poinnya dari juri kita ya. Baik, sudah siap juri-juri kita? Kita angkat, silakan angkat nilainya. Kiai 84, Habib 80. Dan Ustazah 85. Waduh, Bib tambahin dikit dong Bib. Naik dikit Bib. Bagus, nanti kita akan jumlah ya. Kita akan jumlah. The next, silakan. Kita beralih ke peserta yang ketiga yaitu Fahwas El Ghazali dari pesantren terpadu Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Baik, Fahwas. sembari kita menunggu juri kita untuk mengangkatnya ya. Apakah sudah siap? Kiai, sudah siap semuanya. Silakan. Silakan, Ustadz. 08. Kebalik. Mohon maaf. Fahwas langsung astagfirullah segitu banget gitu katanya. Kebalik, Ustadz. Kebalik juga. Habib kebalik juga. Oh. Malah hilang. Tadi 80 deh Kiai. Ya. Nah, 80. Ini Ustazah 90 atau 06? 90 ya, Alhamdulillah. Kita Ustazah. ulangi, 80, 90, 90. 90 ya, Oke. itu kepada Fahwas Luar biasa. El Ghazali. Mungkin kita akan melihat juga ya. Dan pemenang favoritnya juga dari Pemenang polling. favorit, wow. Polling yang ini ada nih. sudah teman-temannya ya. Ini saling telepon teman-temannya, pilih gue. Iya, gitu, yang sudah tadi join di link Kita ya. lihat Kita totalnya. lihat di layar kaca. Mau langsung polling atau total yang ini? Kita lihat polling dulu, silakan. Kita lihat polling terlebih dahulu. Oh, Masya Allah. Wow, Masya Allah. Dai muda pilihanku dimenangkan oleh Salwa Ari Atakia. Lutfi Mubarok, berapa itu? 16%. Wow. Salwa Atakia 61%, Fawaz El Ghazali 23%. Dai muda pilihanku. Dan kalau Anda ingin membuat mereka semakin naik, masih ada kesempatan. Masih ada waktu lagi ya? Iya. Oke. Wow. Baik, Baik. sekarang hasil dari pilihan Bismillah. Ustadz ya, dari pilihan juri ya. Hasil Dan juri, kita totally juri. Oke, silakan. Langsung beritahu Kita lihat. pemenangnya, Dan pemenangnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masya Allah, Wow. sudah ada beda-beda pengumumannya. tipis. Beda tipis ya, 255-254. Wow, Dan dimenangkan pemenang yang pertama berarti oleh Fahwas Fahwas El El Ghazali. Ghazali. Dari pesantren Masya terpadu Darul Allah. Quran Mulia Gunung Sindur Bogor. Luar biasa. Selamat Ustadz Fahwas. Halo Ustadz Fahwas, Assalamualaikum.
Ustadz Fawaz, apakah terdengar? Wah, sepertinya kemeriahan selebrasi Ustazah ya. Ini kemeriahan ya. Baik. Oke, tahan dulu Ustadz Fawaz. Kita akan beralih lagi ke pilihan pemirsa nih ya. Pemilihan pemirsa. Kita akan beralih ke pemilihan pemirsa. Ya tolong tenang Ustadz Fawaz, tenang ya, tenang. Tenang Innallaha dulu. ma'as sabirin. Iya, tenang dulu ya. Sekarang pilihan pemirsa kita saksikan Dan di layar inilah kaca. dia pemenangnya. 1, 2, 3. Dan pilihan pemirsa dimenangkan oleh Salwa Atakia dari Man Insan Cendikia Serpong Tangerang Selatan Banten. Luar biasa. 16, 61, 23 luar biasa. 23%. Baik, terima kasih, selamat kepada seluruh pemenang. Kita akan berpamitan sebelum kita berdoa. Silakan Baik, Ismi. tentunya tidak terasa sudah di penghujung acara. Semoga tausiah dan pemenang dari Selamat. Dai Muda Pilihanku bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Tentunya Allah. saya akhiri, saya Ismi Nadila. Dan Agung Izlak mewakili kerabat kerja yang bertugas setelah pendukung acara Sarung Wadimor Tentu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل إسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونيتنا نية المخلصين وسجودنا سجود المتواضعين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.